Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video dalam kesempatan kali ini. Saya Firlina Zila Putri, mahasiswi program Magister Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan setiap muslim, yaitu kecerdasan spiritual dalam perspektif studi Quran. Dalam Islam, pendidikan keluarga menempati posisi yang sangat strategis sebagai pondasi pembentukan karakter dan spiritual anak. Menariknya, proses pendidikan ini tidak hanya dimulai setelah anak itu lahir, tetapi bisa dimulai jauh lebih awal, yaitu sejak masa kandungan. Al-Quran sebagai sumber utama dalam ajaran Islam berperan penting dalam membentuk orientasi hidup, nilai moral, dan kesadaran spiritual dalam sebuah keluarga. Untuk memahami kecerdasan spiritual dalam Al-Quran, kita perlu mulai dari konsep fitrah, di mana Islam memandang setiap anak yang lahir di dunia ini dalam keadaan suci dan memiliki kesiapan untuk menerima nilai-nilai kebaikan. Karena itu, masa-masa awal kehidupan, bahkan sejak masa prenatal, yaitu masa ketika anak masih dalam kandungan, dipahami sebagai periode yang sangat strategis untuk memulai menumbuhkan nilai-nilai Al-Quran pada setiap anak. Dalam tradisi pendidikan spiritual Islam klasik dikenal istilah at-tarbiyah ar-ruhiyah, yaitu konsep ini memahami pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, melainkan sebagai proses pengembangan potensi rohani agar Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya. Inilah proses pelenturan hati agar jiwa selalu merindukan kebaikan dan menaati Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kecintaan. Disinilah letak inti dari kecerdasan spiritual, bukan sekadar pengetahuan agama, tetapi kedekatan hati dengan Sang Pencipta. Sebuah penelitian yang telah saya lakukan terhadap 3 keluarga menemukan bahwa pendidikan cinta Al-Quran pada masa prenatal ini diwujudkan lewat berbagai praktik spiritual yang dilakukan secara konsisten, di mana kegiatan-kegiatan atau praktik itu seperti mendengarkan murotal, tilawah harian, membaca surah-surah pilihan, dan berdoa bersama yang melibatkan kedua orang tua. Murotal misalnya sering didengar setelah sholat subuh atau menjelang tidur malam, waktu-waktu ketika hati dalam keadaan paling tenang. Bukan sekadar suara latar, tetapi penghayatan yang disengaja, terencana, dan penuh kesadaran. Diyakini ketenangan ini bukan hanya dirasakan oleh sang ibu, tetapi juga menjadi stimulasi spiritual yang diterima oleh janin. Surah-surah tertentu pun dipilih dengan makna mendalam, seperti surah Yusuf dibaca dengan harapan anak memiliki akhlak mulia seperti Nabi Yusuf, dan surah Maryam menjadi simbol kesolehan dan kekuatan iman. Dan adapun surah Luqman dipilih karena syarat nasihat pendidikan karakter. Nah, setiap pilihan bacaan ini menunjukkan bagaimana Al-Quran dihadirkan bukan sebagai beban hafalan, tetapi sebagai sumber keteladanan hidup. Yang menarik, doa dalam praktek ini tidak hanya dilakukan oleh seorang ibu, tetapi juga melibatkan seorang ayah. Ini menegaskan bahwa pendidikan spiritual dalam Islam adalah proses kolektif ataupun tanggung jawab bersama kedua orang tua dalam membangun lingkungan yang mendukung tumbuhnya kecerdasan spiritual anak sejak dalam masa kandungan. Dari penelitian tersebut, saya mendapatkan rekap dokumentasi kesehatan partisipasi berdasarkan catatan buku KIA, yaitu buku kesehatan ibu dan anak. Nah, keseluruhan data dokumentasi kesehatan ini meskipun tidak dapat diklaim secara hubungan kualitasnya langsung, memberikan gambaran bahwa pelaksanaan praktek spiritual berbasis Al-Quran selama masa kehamilan berjalan bersamaan dengan kondisi kesehatan ibu dan janin yang positif.
Hal ini memperkuat landasan motivasi partisipan bahwa pendidikan cinta Al-Quran sejak masa prenatal bukan hanya bermakna secara spiritual, tetapi juga berdampingan dengan kesejahteraan fisik dan psikolog yang terjaga selama masa kehamilan. Ada satu konsep kunci yang menjadi inti dari kecerdasan spiritual dalam perspektif Al-Quran, yaitu mahabbah, artinya cinta. Nah, pendidikan yang dibangun atas dasar cinta memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dalam membentuk karakter dan menjaga keberlanjutan perilaku keagamaan dibandingkan pendekatan yang hanya berfokus pada transfer pengetahuan semata. Ketika seseorang membaca dan mendengarkan Al-Quran bukan semata karena kewajiban ritual ataupun ibadah, tetapi karena kecintaan yang mendalam terhadap kitab suci itu, maka atmosfer spiritual yang tercipta akan memancarkan energi afektif yang berbeda. Inilah pendidikan Al-Quran yang sesungguhnya, bukan sekedar penguasaan teknis membaca dan menghafal, tetapi binaan hati dan kesadaran spiritual yang tumbuh dari rasa cinta. Hal tersebut pun juga didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh ILMI pada tahun 2025 yang mengatakan bahwa energi cinta yang melingkupi janin dalam masa kandungan diyakini dalam perspektif Islam sebagai bentuk pendidikan paling awal yang menyentuh dimensi ruhani anak. Nah, temuan penelitian ini dengan demikian memberikan kontribusi empiris yang paling penting bahwa pendidikan Al-Quran yang bermakna dan berkelanjutan tidak cukup dimulai dari aspek teknis pasca lahiran, tetapi perlu berakar pada pondasi aspektif spiritual yang dibangun sejak sebelum anak lahir ke dunia. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bisa menjadi renungan bersama bahwa membangun kecerdasan spiritual adalah perjalanan panjang yang bisa dimulai dari hati yang penuh rasa cinta kepada Al-Quran. Terima kasih telah menyimak video kali ini hingga akhir. Mohon maaf jika dalam penyampaian banyak kata yang salah. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.